Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mahdi Ar-Rasyid dengan NIM 230110204. Saya berasal dari kelas Fisika Dasar 2 A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom yang saya ketahui. Jadi, atom secara bahasa itu terbagi atas dua kata, yaitu adalah atomos, berasal dari kata Yunani yang dimana A artinya adalah tidak dan tomos artinya terbagi, yang dimana artinya secara bahasa dapat kita artikan sebagai suatu partikel atau sesuatu yang tidak dapat lagi dibagikan. Nah, bagaimana sih asal-muasal dari atom tersebut? Sebenarnya atom sudah kita temukan bahkan sebelum manusia itu ada. Kenapa? Karena pada dasarnya atom merupakan suatu partikel yang sudah tersebar di seluruh tempat tanpa kita sadari dan kasat mata. Nah, untuk awalnya sendiri, teorinya ini sendiri muncul berbeda-beda di tiap para ilmuwan. Nah, salah satunya untuk yang paling awal yaitu adalah pada abad ke-5 sebelum Masehi, kita menemui suatu filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Nah, Demokritus bersama temannya mencoba salah satu eksperimen ataupun percobaan yang dimana ia menemukan suatu batangan kayu yang dimana batangan kayu itu sangat besar dan ia bertanya kepada temannya, bagaimana jika suatu batang kayu tersebut kita mencoba pisahkan menjadi lebih kecil. Dengan catatan mereka bertanya, apabila mereka mencoba untuk memisahkan serpihan-serpihan tersebut menjadi lebih kecil, apakah dia akan habis atau akan terus mendapatkan hasil yang lebih kecil dari sebelumnya. Ketika telah mencobakan suatu eksperimen tersebut, ia menemui bahwa sebenarnya hasil dari cabut-cabutan tersebut menjadi sangat kecil sehingga ada satu serpihan yang tidak dapat terbagi. Karena itu muncullah asal mula kata atom ataupun yang tidak terbagi. Nah, dari situ juga para ilmuwan-ilmuwan pun mulai mengembangkan konsep dari atom tersebut, baik secara fisis, kimiawi, dan lain-lain halnya. Untuk yang pertama, kita menemui yaitu adalah teori Dalton, yang dimana ini ditemukan pada tahun 1803 sampai 1808, yang dimana di sini ia adalah merupakan suatu ilmuwan yang menemukan konsep atom berdasarkan ilmu fisis dan juga melakukan asumtifnya itu dari data kuantitatif yang dimana di sini menghasilkan suatu teori bahwa atom itu bagaikan suatu bola pejal yang tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, bola pejal tersebut juga diartikan sebagai suatu partikel yang tidak dapat terbagi saking kecilnya. Dari teori atom yang pertama kali ini menjadikan suatu ilmu baru bagi para ilmu fisikawan, kemudian dikembangkan lagi oleh J.J. Thomson yang dimana di sini dia mengibaratkan bahwa atom tersebut sebagai kue kismis atau agar kita mudah memvisualisasikannya kita bisa membayangkan seperti semangka yang memiliki banyak-banyak biji. Nah, kenapa? Karena di sini dia menjelaskan bahwa partikel atom itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada proton, neutron, dan elektron, yang dimana dari ketiga partikel tersebut memiliki kandungannya tersendiri seperti proton yang positif, neutron yang netral, dan elektron yang bersifat negatif. Nah, dari sini juga muncul rumus-rumus fisika yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan suatu masalah yang dimana untuk mencari nomor massa suatu senyawa kita bisa menggunakan jumlah proton yang ditambahkan dengan jumlah neutron. Dari situ kita bisa mendapatkan nomor massa. Kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah proton dalam suatu senyawa apabila kita telah mengetahui nomor massanya dikurangi dengan neutron. Nah, apabila kita ingin mengetahui suatu elektron pada suatu senyawa yang kita tidak ketahui sama sekali protonnya, maka caranya adalah mengetahui suatu proton ataupun elektron dari suatu senyawa tersebut. Karena pada dasarnya proton sama dengan elektron. Nah, dari sini juga kita mengetahui konfigurasi-konfigurasi dalam pembelajaran fisika, terutama pada bangku sekolah menengah atas, yaitu yang pertama adalah Ausbau, Pauli, dan juga Hun, yang dimana yang pertama kita harus mengikuti alurnya seperti 1S, 2S, 3P, yang dimana memiliki alurnya sendiri yang beranggotakan S, P, D, F, dan yang kedua Pauli, yang dimana di situ menjelaskan bahwa setiap kotak-kotak anggota yang ada pada konfigurasi elektron itu dia harus berpasangan. Ada satu panah yang ke atas dan satu panah yang ke bawah agar elektronnya tersebut menjadi lengkap. Dan yang ketiga yaitu adalah asas
kaidah Hun, yang dimana di sini apabila kita telah memiliki kotak berdasarkan SPDF-nya, kita harus mengetahui bahwa semuanya itu harus terisi penuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.